Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damaraji dan apa kabar? Ketemu lagi bersama saya di sini. Seperti biasanya, saya bakal membacakan zodiak kamu kembali. Dan sekarang kita kembali menuju ke zodiak yang ke-11. Kita ketemu dengan Aquarius. Apa kabar Aquarius? Semoga kabar kamu selalu baik dan juga sehat dan juga dimudahkan segala urusannya. Oke, kita melanjutkan tema yang segera terwujud dalam kehidupanmu. Berarti kita bakal melihat yang terwujud dalam kehidupan Aquarius itu apa saja. Langsung aja teman-teman, kita bakal shuffle kartunya. Kita gunakan dua kartu, satu kartu tarot dan satu lagi oracle card yang bakal kita jadikan sebagai petunjuk atau mungkin penegasan di paling akhir. 5 kartu terakhir nanti kita bakal buka dan kita bakal melihat satu persatu kartu yang keluar dan saya akan bacakan kartu-kartu tersebut. Kira-kira yang segera terwujud dalam kehidupan Aquarius itu apa saja? Semoga ini menjadi sebuah doa yang positif, afirmasi positif, dan juga sekaligus sebagai sugesti yang positif. Oke, ini udah keluar dan ini lebih dulu keluar. Oke, kebalik ya. Kita akan langsung bacakan aja nanti setelah keluar 5 kartu. Dan nanti disusul 5 kartu berikutnya di baris bawahnya ya. Yang segera terwujud dalam kehidupan Aquarius. Ini semuanya bisa muncul ya, baik itu mungkin terkait dengan pekerjaan, asmara, pokoknya seluruh kehidupan dari Aquarius. Yang muncul apa saja saya baca sesuai dengan tanda-tanda yang muncul dari kartu-kartu yang keluar di sini. Sehingga nanti teman-teman harus mendengarkan sampai selesai karena mudah-mudahan ya semua yang muncul ini adalah hal-hal positif dan tentunya bisa resonate dengan apa yang sedang kamu rasakan, dengan yang kamu inginkan selama ini atau saat ini. Kita akan lihat yang segera terwujud dalam kehidupan Aquarius, baik itu asmara, karir, jodoh maupun keuangan juga ya. Oke, ya, kita lihat ya, sekarang kita baca. Yang pertama ada The Hangman ya, Seven of Swords, ada Three of Cups, ada Five of Wands dan Justice. Di kartu pertama di sini saya melihat bahwa kamu selama ini sudah diberikan sebuah ujian ya, yang mau nggak mau membuat kamu harus sabar untuk menjalani kehidupan tersebut atau sabar dalam kondisi tertentu. Tetapi kesabaran kamu sepertinya sudah cukup ya. Artinya Tuhan sudah memberikan batasan sehingga kesabaran kamu dalam menunggu sesuatu itu segera terwujud dan segera terlaksana. Nah, kalau di sini saya melihat bahwa kamu selama ini sepertinya sedang menunggu sesuatu. Baik itu sebuah kepastian atau mungkin informasi lamaran pekerjaan kamu diterima atau tidak gitu kan. Terus kemudian berkaitan dengan hal-hal yang saat ini sedang kamu inginkan. Jadi kalau di kartu pertama, kalau boleh saya bilang, penantian kamu, apapun itu yang sedang kamu tunggu, ini akan segera terwujud ya, itu yang pertama. Apapun ya, jadi apapun, bisa tentang pekerjaan, bisa tentang masalah keuangan yang mungkin sedang kamu tunggu ya, mungkin kamu lagi nunggu transferan, nunggu ada seseorang yang mungkin bayar hutang ke kamu misalnya. Nah, itu semuanya bakal terwujud ya. Nanti tinggal disesuaikan situasi dan kondisinya seperti apa. Di kartu kedua ada Seven of Swords ya. Di sini tentunya lebih ke masalah keberanian-keberanian yang memang harus kamu munculkan. Jika selama ini kamu mungkin berada dalam kondisi yang bimbang untuk mengambil keputusan, saya melihat tanda bahwa kamu memang harus segera mengambil sebuah keputusan. Apapun itu ya, apapun itu. Misalnya kamu sekarang ini sedang menanti seseorang tapi tidak ada kepastian, ya kamu harus segera mengambil keputusan untuk disudahi, tidak untuk ditunggu-tunggu ya, karena ditunggu-tunggu ngapain juga kalau itu tidak pasti. Jadi kamu harus menyudahi dan di sini harus ada keberanian untuk kamu membuat sebuah keputusan. Nggak hanya masalah pasangan ya, kalau misalnya itu masalah berkaitan dengan pekerjaan kayak atau apa kayak itu semuanya juga harus ada ketegasan. Nah, jadi sekali lagi di kartu kedua di sini kamu harus memunculkan keberanian untuk membuat sebuah keputusan ya. Jadi kalau misalnya selama ini atau beberapa waktu belakangan ini kamu sedang bingung ya, sedikit bingung untuk membuat sebuah keputusan ya,
saatnya kamu harus mengambil keputusan, dan itu segera harus kamu realisasikan. Jadi gini teman-teman, saya perlu menyampaikan hal yang supaya kita pemikirannya sama. Keputusan itu ada kalanya memang kita membuat keputusan itu harus menunggu pihak-pihak tertentu atau pihak lain gitu kan. Tetapi jangan lupa bahwa semua kembali kepada kita sendiri sebagai seseorang atau yang memiliki keputusan atau decision maker-nya. Jadi tidak serta-merta kemudian kita tidak memutuskan sesuatu hanya karena kita masih menunggu seseorang. Di poin pertama, oke, kita menunggu seseorang, dan karena mungkin itu ada pengaruh-pengaruhnya terhadap apa yang nanti bakal kita ambil sebagai keputusan. Tetapi ketika hal yang kita tunggu tidak ada kepastian gitu kan, berarti kan memang saatnya kita membuat keputusan atau saatnya kamu membuat keputusan. Di kartu ketiga, saya melihat bahwa di sini akan ada semacam celebration ya. Sepertinya hal-hal atau sesuatu yang selama ini kamu tunggu, kamu ada keberhasilan di masalah hal yang membuat kamu tuh sangat bahagia ya. Bisa jadi selama ini kamu nunggu pekerjaan, nah ini pekerjaan yang kamu tunggu-tunggu segera datang. Misalnya kamu melamar pekerjaan dan kemudian kamu diterima di suatu perusahaan atau di kantor tertentu, lamaran kamu diterima dan kamu diterima sebagai karyawan, atau bisa jadi bukan di pekerjaan atau karyawan, tapi bisa jadi mungkin proposal kamu yang dimasukkan kemarin ke sebuah tempat perusahaan atau apa itu di ACC dan kerjasama bisa berlangsung. Bisa kamu bekerja sebagai karyawan, bisa kamu sebagai owner juga, misalnya bekerja sama dengan pihak lain juga nanti deal, atau kamu sedang ngelobi sesuatu dan kemudian deal ya. Jadi kalau misalnya ternyata saat ini kamu sedang melobi, mas tapi ini belum terwujud, oke, nggak usah khawatir, bismillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera terwujud ya. Seperti itu. Di kartu keempat ada Five of Wands ya. Five of Wands ini menunjukkan adanya konflik yang pernah kamu alami atau mungkin masih kamu alami atau sedang kamu alami. Saya melihat bahwa konflik kamu dengan pihak lain atau dengan orang lain ini juga segera akan berakhir ya, dan kamu akan segera mendapatkan keadilan ya. Keadilan itu bisa dari Tuhan, bisa dari alam semesta, dan tentunya atas izin Tuhan ya kan. Nah, kadang kita tidak perlu mencari keadilan, tapi kalau yang namanya hukum karma itu kan bekerja dengan sendirinya, bekerja dengan otomatis. Ketika kamu memang berhak mendapatkan sesuatu dan itu sudah menjadi hak kamu, ya sudah, pasti nggak akan kemana-mana. Hak tersebut gitu kan pasti akan kamu miliki. Jadi intinya keadilan itu akan segera kamu dapatkan ya, dalam hal apapun. Oke, sekarang kita shuffle kartu berikutnya. Oke, untuk kartu yang keenam di sini, kalau misalnya selama ini kamu menunggu seseorang, akan datang seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu. Ya, jadi buat Aquarius, akan datang seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu, terutama apabila kamu sekarang ini atau selama kemarin sedang menantikan sesuatu yang berkaitan dengan finansial, sepertinya hal tersebut akan segera terjadi. Jadi seseorang datang dengan membawa sesuatu untuk kamu. Terus kemudian di kartu ketujuh ada Four of Swords, di mana di kartu ini menunjukkan atau menggambarkan situasi di mana kamu juga harus banyak-banyak melakukan evaluasi diri, introspeksi diri atas perjalanan kamu kemarin, atas hidup kamu sampai saat ini, agar hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan diri itu juga segera terjadi. Artinya kamu diminta untuk membangun kesadaran ya, agar potensi yang mungkin belum tergunakan selama ini bisa tergunakan, kekuatan-kekuatan yang selama ini belum kamu sadari muncul gitu kan, dan sebagainya seperti itu. Karena di kartu Four of Swords di sini menunjukkan adanya kamu harus fokus kepada diri sendiri, dan kamu harus membangkitkan kekuatan-kekuatan bawah sadar kamu, dan kemudian kamu menggunakannya ya, seperti itu. Oke, buat Aquarius yang selama ini mungkin masih jobless ya, belum ada pekerjaan, saya melihat di kartu ke-8 di sini kamu akan segera mendapatkan pekerjaan.
Nah, tetapi syarat yang harus kamu lakukan adalah kamu sungguh-sungguh dan serius dan kamu tekun di dalam menjalani pekerjaan itu. Itu untuk Aquarius yang mungkin selama ini sedang menunggu pekerjaan atau belum punya pekerjaan, dan selama ini mungkin kamu masih menanti-nanti. Di sini ada lamaran kerja yang diterima, dan intinya kamu terus dapat pekerjaan deh, gitu loh. Dan kamu harus fokus pada pekerjaan itu. Di kartu ke-9, Page of Cups ya. Di kartu ini saya melihat bahwa dari sisi keberuntungan ya, ini gambar ikan, ini adalah tanda bahwa kamu akan mendapatkan rezeki. Rezeki yang datang itu sepertinya tidak bisa diduga sebelumnya, karena saya sendiri jujur, kalau saya mimpi ikan gitu kan, saya suka ikan gitu kan, saya suka ikan karena ikan bagi saya itu adalah simbol kerejekian, simbol keberuntungan gitu kan. Nah, di sini saya melihat bahwa di sini ada cawan yang membawa ikan ya, di situ ada isinya ikan ya, bisa dilihat ya, ini ikan isinya yang ada di cawan itu. Nah, itu adalah simbol kerejekian. Jadi saya melihat bahwa kamu akan mendapatkan rezeki yang tiba-tiba datang tanpa disangka-sangka. Dan saya sendiri tidak bisa menyebutkan apa itu. Ya, bisa tentang pekerjaan, bisa tentang bisnis, bisa tentang keuangan dan sebagainya. Itu bisa juga. Oke, di kartu ke-10, Wheel of Fortune. Kalau kamu selama ini sedang mencari arah, kamu mungkin selama ini mencari jawaban atau penasaran dengan sesuatu, sepertinya di sini kamu akan segera mendapatkan jawaban-jawaban itu. Apapun itu, bisa terkait dengan dia. Mungkin kamu selama ini kepengen tahu kabar dia tuh bagaimana, kabar seseorang yang mungkin pernah kamu cintai, atau seseorang yang selama ini pernah menjalin hubungan sama kamu, tapi tiba-tiba dia ghosting dan sebagainya. Ini bisa jadi nanti kamu akan mendapatkan kabar tentang dia. Oke? Sekarang kita lihat ya teman-teman, di kartu yang ke Oracle Card ini, kita lihat pesan-pesannya apa saja yang segera terwujud dalam kehidupan Aquarius. Playfulness, unrequited love, ada getting to know each other, forgiving and learning, honeymoon ya. Ini honeymoon, kartu ini sering keluar banget ya belakangan, jangan-jangan banyak yang memang sedang honeymoon. Playfulness ya, di hubungan asmara kamu sepertinya yang sedang tidak baik akan segera membaik, yang tidak atau belum memiliki pasangan akan segera mendapatkan pasangan. Playfulness itu menunjukkan bahwa kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu pengenkan, dan ini lebih ke masalah pasangan. Nah, unrequited love, jangan lupa, kalau ternyata ada orang-orang yang mencoba iseng ke kamu, mencoba hanya main-main ke kamu, iseng dan modus-modus tertentu gitu kan, dengan berpura-pura baik, berpura-pura bertanya ini itu, berpura-pura menanyakan hal-hal yang nggak penting gitu ya. Ini tolong disikapi dengan hati-hati dan disikapi dengan cara yang elegan. Jangan sampai kamu ngerespon, karena justru ini akan menjatuhkan harkat martabat kamu, harga diri kamu, dan juga kehormatan kamu. Karena saya melihat bahwa di sini ada orang-orang yang sedang berusaha menggoda kamu juga. Ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati kamu, tapi sebetulnya itu bukan ketulusan, tapi memang sekedar iseng menggoda ya, dalam tanda kutip, dia hanya kepengen memanfaatkan saja. So, kamu harus berhati-hati banget. Unrequited love, getting to know each other ya, terus ada forgiving and learning, dan honeymoon. Jadi ketika kita gabungkan dengan playfulness dan honeymoon, jadi ketika kamu sudah punya pasangan dan mendapatkan pasangan yang memang sesuai dengan selera dan harapan kamu, sesuai dengan ekspektasi kamu, ya sudah, kamu harus fokus pada pasangan kamu. Adapun orang-orang yang berusaha menggoda kamu, iseng-iseng, modus-modus saja, ya kalau menurut saya sih udah nggak usah dihiraukan, abaikan saja, bila mana perlu diblokir aja orang-orang semacam itu. Oke, terus kemudian di kartu selanjutnya,
Di kartu selanjutnya memang mengatakan di sini harus saling mengenal, harus saling mengetahui, harus saling dekat dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kamu harus betul-betul bisa memisahkan antara yang iseng dan modus, antara yang iseng modus dan yang sungguh-sungguh. Kalau tadi saya sampaikan kamu sudah bertemu dengan seseorang yang serius sama kamu, seseorang yang benar-benar ada energi bagus, sudah fokuskan ke situ. Dan tolak ya, unrequited love. Jadi tolak, atau bila mana perlu, blokir orang-orang yang memang tidak penting, yang hanya sekedar iseng-iseng saja. Oke, dan maafkan mereka semua. Dengan memaafkan, kamu akan lebih enteng ya. Terus kemudian kamu bisa fokus pada apa yang memang harus kamu lakukan. Ada honeymoon di sini. Kamu harus me time dengan pasangan kamu. Dan ini saya melihat bahwa untuk Aquarius yang memang single atau jomblo atau mungkin punya pasangan tapi tetap kepengen harmonis dan mesra, memang ada saatnya kamu melakukan honeymoon lagi yang kedua, ketiga, keempat. Jadi honeymoon itu kan tidak harus pengantin baru aja kan, tapi juga yang sudah berpasangan pun bisa melakukan yang namanya honeymoon. Oke. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman apa yang saya bacakan, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa buat yang kepengen konsultasi atau private reading, bisa langsung kontak ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Teman-teman bisa melakukan self healing, personal reading, atau juga spiritual life coaching juga. Atau mungkin teman-teman kepengen juga membersihkan energi kamu dan juga sekaligus membuka aura, silahkan juga kamu bisa ambil paket tersebut. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton dan juga selalu mendukung channel Lemar Aji. Salam keajaiban dan sampai jumpa.